Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Negyanti Nursadiah. Saya akan mencoba membuat program dengan bahasa C pada Visual Studio. Dimulai saja. Kita buka Visual Studio-nya. Kita pilih New Project. Pilih Win32. Kita tuliskan namanya, nama filenya. Oke. Next. Empty project. Finish. Pada source file ini, klik kanan, add new item. Kita pilih C++, kita tambahkan nama filenya, latihan, misalkan .c. Karena kita menggunakan bahasa C, jadi kita harus menggunakan .c ini, add. Setelah itu kita langsung memulai. Include. Nah, di sini terdapat include ini merupakan directive prosesor. Di sini juga ada stdio, maksudnya ini merupakan standar input output. Apabila tidak menuliskan standar input output ini di sini, maka input output tidak akan dapat dieksekusi. Pada standar input output ini terdapat 33 library fungsi. Contohnya misalkan salah satunya printf. Kita tambahkan lagi fungsi lain untuk memanggil fungsi yang lainnya lagi, yang namanya standar library. Nah, kita awali program dengan menulis int main program, int main void. Ini merupakan awal dari program. Kita tulis langsung program di dalam dalam kurung kurawal ini. Kita tuliskan tipe data. Ada beberapa macam tipe data. Misalkan salah satunya untuk bilangan pecahan, itu merupakan tipe data berupa plot. Plot misalkan X, Y, Z. Kemudian X, Y, Z misalkan kita langsung print, cetak, printf. Misalkan kita menginginkan masukkan nilai X. Nah, di sini print tersebut berfungsi untuk mencetak data yang diinginkan, yang dimasukkan. Nah, langsung scanf. Nah, scanf ini juga berfungsi untuk menginput data dari keyboard, bisa berupa bilangan, karakter, ataupun kalimat. Nah, di sini di scan ini kita masukkan format dari plot ini merupakan F. Kita masukkan F. Kemudian di sini variabelnya kita masukkan. Nah, setelah ini kita sama printf masukkan nilai Y. Scanf sama tipe datanya float, dan ini Y. Sama untuk Z juga.
ini untuk Z. Terus kita coba langsung misalkan tuliskan printf, maka nilai, nah x f y f z f. Nah, ini gunanya tanda ini merupakan enter. Tanda ini merupakan gunanya untuk enter supaya rapi programnya. Nah, setelah ini jangan lupa kita tambahkan sistem pause untuk menampilkan hasil dari compiler, untuk menampilkan hasil dari program ini, program yang setelah dieksekusi, dan kita tutup dengan return 0. Return 0 maksudnya apabila program ini telah selesai, telah berhasil, maka programnya akan menjadi 0 lagi, bersih. Setelah itu misalkan kita mau menambahkan dalam bentuk bilangan bulat, misalkan ini kan merupakan bilangan pecahan. Kita misalkan mau menambahkan bilangan bulat. Bilangan bulat ini tipe datanya integer dengan menuliskan int, misalkan a. Ini merupakan bilangan bulat. Misalkan di sini kita tambahkan di sini misalkan masukkan nilai a. Nah, di sini sudah tidak f lagi, di sini bisa d atau i untuk format bilangan bulat integer. Ini kita tambahkan bilangan bulat seperti ini. Tidak ada error. Misalkan kita contoh mau menambahkan lagi dalam bentuk hexa, misalkan hexa kan merupakan integer. Di sini misalkan hexa. Nah, di sini kita tambahkan misalkan masukkan nilai hexa misalkan berapa. Di sini bentuk hexanya merupakan x, dan ini kita tulis hex, dan di sini kita misalkan printf misalkan kita tuliskan misalkan di sini saja, misalkan maka nilai desimal dari bilangan hexa adalah misalkan merupakan desimal, misalkan. Coba sini hexa. Coba kita masukkan nilai x dalam bentuk pecahan.
nilai A ini dalam bentuk bilangan bulat. Bilangan heksanya misalkan FF, maka bilangan desimalnya 255. Ini merupakan bilangan desimalnya. Coba kita rapihkan kembali. Oke. Nah, seperti ini. Dan misalkan jika hasil dari program ini misalkan kita ingin menyimpan pada notepad, kita tambahkan di sini file. Di sini kita tulis file, fopen. Nah, di sini kita tuliskan misalkan nama filenya tuh misalkan latihan.txt. .txt kan format dari notepad tersebut. Nah, kita tulis huruf W di sini untuk write. Di sini kita bisa menggunakan .document juga. Di sini lalu kita tulis printf ini guna untuk mencetak pada notepad hasil dari program ini setelah dijalankan. Misalkan ini yang akan dicetak misalkan. Yang akan dicetak misalkan di sini harus ada tulisan file. Nah, setelah ini jika tidak terjadi error, maka coba di compile kembali. Nah, kenapa ini terjadi seperti ini? Karena kesalahan dalam menuliskan, karena seharusnya ini angka yang dituliskan, ada karakter lain yang dituliskan, maka akan muncul seperti ini. Maka kita coba kembali debug. Ini merupakan bilangan bulat. Nah, ini nilai heksa ini misalkan FF dalam bentuk desimalnya akan menjadi 255. Apabila kita ingin melihat hasil dari compile tersebut masuk kepada notepad, kita buka program yang menyimpan data program tersebut. Misalkan di sini latihan 3 misalkan. Nah, ini kita compile debug ini. Nah, ini di sini langsung akan otomatis keluar notepadnya. Kita masukkan nilai misalkan. Kita masukkan nilai. Ini bentuk bilangan bulat. Bilangan heksanya misalkan FFF. Kita munculkan jadi 65535. Oke, kita buka notepadnya. Notepadnya akan muncul sesuai dengan yang kita isi barusan. Maka ini merupakan hasil dari cetakan dari program tersebut. Mungkin cukup sekian pembuatan program dengan bahasa C pada Visual Studio dengan tipe data float dengan menggunakan float dan integer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.